Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat datang di kelas 11. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita membahas materi ini, terlebih dahulu Ibu ingatkan, perhatikan video yang akan Ibu jelaskan, yang mana nanti di video ini ada tugas-tugas yang tidak ada di video, tapi adanya dia di penjelasan Ibu. Jadi Ibu harap diperhatikan videonya benar-benar sampai videonya selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga, yang mana hukumnya itu adalah fardu ain ataupun wajib ain. Wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Pengertian kitab menurut bahasa adalah buku, surah, kiriman, dan hukum ataupun peraturan. Sedangkan iman menurut istilah adalah yakin ataupun percaya. Jadi, yang dimaksud dengan iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita percayai dan wajib kita imani sebagai orang yang beragama Islam itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan berbahasa Ibrani. Yang mana dalam kitab Taurat itu terdapat 10 hukum. Yang mana yang 10 hukum itu adalah yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain kehadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah patung. 3, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. 4, mensucikan hari Sabtu. 5, menghormati ibu dan bapak. 6, jangan membunuh sesama manusia. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan menjadi saksi palsu. 10, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan berbahasa Ibrani. Yang mana dalam kitab Jabur itu ada dia hukum ataupun isinya adalah yang berupa nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan berbahasa Suryani, yang mana isinya adalah berupa doa dan nasihat serta sejarah. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang mana dibagi dia dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dengan Madinah, yang disebut dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Setiap ayat yang diturunkan dia di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang diturunkan di Madinah itu disebut dengan ayat Madaniyah. Kemudian Al-Quran itu terdiri dia dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Selain keempat kitab tersebut, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang kedua, meyakini dan mempercayai
bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mempercayai bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Dan yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada hikmah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikan keimanannya tersebut dengan amal saleh, sehingga ia akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akhirat. Terdorong untuk meningkatkan diri karena Al-Quran mendorong umat manusia untuk mempelajari iptek, serta meningkatkan ke arah yang lebih maju, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.